Ya, CBDK sih ya in overall kalau udah ada Pani, ada Salim sih masuk aja sih ya Pak ini ya buat riding the wave-nya aja sebenarnya cuman ya porsinya boleh dibatasin. Itu jadi pertimbangan sebenarnya. Walaupun sebenarnya kan concernnya adalah bisnisnya kan ini ya, bisnisnya properti sama gitu ya. Cuman yang jadi concern kan valuasinya itu nggak murah-murah banget sebenarnya Pak. Nah, jadi itu sih. Cuma kalau kita ngelihat dari tren yang Pani yang sekarang sih mungkin ya ini harusnya bisa bisa positif ya. Pak Willy sama Juki bakal di-share nggak? Iya Pak, nanti kita akan share ya Pak. Pak Alphonse, Pak, kenapa inflasi di Indo itu pengennya kecil? Kenapa nggak dibiarkan sedikit naik aja? Sesimpel misalnya pajak diturunin seperti Vietnam. Dan kalau perlu, duit daripada ambil dari pajak, kenapa nggak cetak duit aja kayak zaman COVID dengan catatan maunya reasonable. Dengan begitu inflasi naik sedikit, tapi ekonomi berputar. Sebenarnya inflasi ini kan apa ya? Bukan yang pemerintah pengen kontrol gitu. Jadi pemerintah itu tuh punya target sebenarnya bahwa inflasi itu tuh ditarget yang di level 2% nih, Pak Alphonse. Karena modelnya kan inflation frame targeting. Nah, jadi inflasi itu tuh sebenarnya pure supply and demand sebenarnya. Nah, cuman ngasih sense nih bahwa kalau misalnya inflasinya tuh terlalu tinggi, berarti dua sisi kan. Wah, ini duit masyarakat banyak banget nih berarti nih. Jadi kalau misalnya duit mereka terlalu banyak, mereka beli barang kan juga gampang gitu ya. Nah, jadi kan artinya ke depannya harga-harga barang naik, bahan bakunya juga naik. Nah, ada dua sisi lain bahwa kalau misalnya nanti dari sisi inflasinya tinggi, bahan baku juga mahal gitu ya. Bahan bakunya juga mahal. Kayak contohnya misalnya harga energi mahal, itu kan dari sisi cost kan. Nah, jadi dua sisi itu dari sisi demand sama pull. Nah, dari posisi situ berarti, wah, BI ngelihat nih, ini kan mekanisme pasar gitu ya. BI ngelihat, oh ternyata dari sisi inflasinya ini udah lumayan tinggi. Kita nggak boleh banyak gelontorin uang dulu nih. Kita bakal biarin orang tuh susah buat kayak minjem uang gitu ya. Maksudnya kita nggak gelontorin, nggak usah cetak uang terlalu banyak juga gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi seperti itu sih Pak. Nah, kalau inflasinya misalnya rendah, itu arahnya adalah artinya kalau misalnya kayak contohnya di bawah 2% ya, berarti kan artinya sama kayak China ya. Berarti artinya orang tuh nggak beli gitu ya, mereka nggak spending. Berarti kan artinya kalau misalnya nggak spending kan harga-harga kan nggak kemana-mana gitu ya, harga-harga kan nggak kemana-mana. Nah jadi itu ketika misalnya di fase itu inflasinya di bawah 2%, mereka baru gelontorin gitu ya. Jadi seperti itu sih. Jadi biasanya kalau misalnya inflation frame targeting itu sebenarnya secara theoretical secara historical gitu ya, kenapa angkanya muncul 2%? Karena itulah level yang sebenarnya adjustment dari sisi growth-nya itu ada di situ ya, growth-nya masih tetap ada. Karena itu kan panjang ya sebenarnya. Jadi ini semua negara menganut yang sama sih Pak Alphonse ya. Kayak contohnya di Eropa juga sama inflation frame targetingnya 2%, di Amerika juga sama karena 2% itu adalah base growth gitu ya. Maksudnya ini adalah yang artinya bahwa suatu negara itu tumbuh secara sustain. Kita kan nggak mau kayak tumbuhnya 5% cuman nggak sustain, ekonominya jadi terlalu panas kan. Nah, jadi seperti itu ya Pak Alphonse ya.